Pernah gak sih kamu duduk sendirian lalu kepikiran sesuatu yang pengen banget kamu lakuin, tapi detik berikutnya kamu juga bilang, ah kayaknya gak bisa deh. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang di Audio Kehidupan, suara kecil dari hidup yang sering kita pendam. Hai, aku Rosa dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Pernah gak sih kamu duduk sendirian lalu kepikiran sesuatu yang pengen banget kamu lakuin, tapi detik berikutnya kamu juga bilang, ah kayaknya gak bisa deh. Kalau iya, berarti kita sama-sama manusia yang kadang lebih jago ngeraguin diri sendiri daripada percaya. Nah, siapa tuh manusia yang suka seperti itu? Tapi hari ini aku gak mau ngajarin kamu. Aku cuma mau ngajak kamu ngobrol tentang satu kalimat kecil yang diam-diam bisa jadi penyelamat hidup, yaitu mulai aja dulu. Kita tuh kadang suka takut gagal, padahal kita belum coba. Takut gagal dan takut dilihat gagal. Takut ditanya, lah udah sampai mana? Takut dibandingkan, takut orang komentar, ngapain sih kamu? Jadi, daripada malu, kita milih diem. Kita milih gak mulai apapun. Tapi coba pikir lagi, apa iya kita harus nunggu semua orang setuju baru boleh jalan? Ya enggak, karena kebenaran kecil yang gak enak tapi jujur adalah gagal bukan musuh, tapi diem itu musuhnya. Kalian tahu gak sih, orang yang saat ini hebat juga awalnya pernah takut. Kamu tahu siapapun yang kamu kagumi hari ini, dulunya juga pernah gak yakin. Mereka pernah gugup, pernah ngerasa gak cukup, pernah takut banget. Tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka mulai, walaupun belum siap. Karena ternyata siap itu bukan syarat, tapi hasil. Kamu siap bukan karena kamu nunggu. Kamu siap, kamu jalan. Aku ada cerita nih. Cerita awal kerja, aku ribet banget, banyak tanya, tapi aku selamat. Hari pertama kerja tuh kayak jatuh cinta pertama, yang rasanya deg-degan sampai panas dingin, gak ngerti, dan pengennya nempel terus sama satu orang yang paling ngerti dan yang paling ngelihat kita. Dan sayangnya orang itu teman kantor yang aku ribetin dari pagi sampai sore. Awal datang nih ya, baju kita tuh rapi, tapi jantung gak rapi. Hari pertama aku kerja, aku bangun subuh-subuh, serius. Biasanya aku bangun jam 9, ini jam 5. Udah dandan, rapi, bersih, dan wangi. Aku mikir, oke, harus kelihatan profesional dan harus kelihatan dewasa. Jadi aku pakai kemeja, celana bahan, dan sepatu yang formal banget, yang ternyata bunyinya ketak-ketok pas jalan. Tiap aku jalan rasanya kantor berubah jadi runway. Bunyinya mulus banget. Semua orang nengok. Gila, malu banget aku jadi pusat perhatian mereka. Aku juga pernah bingung sama password komputer. Sampai kantor nih ya, aku dikasih meja, aku dikasih laptop. Terus aku nanya ke mbak sebelahku, maaf ya mbak, ini password laptopnya apa ya? Terus dia jawab, coba login aja pakai nama kamu. Aku ketik nama,
Salah. Aku ketik nama lengkap. Salah juga. Aku ketik nama lengkap tanpa spasi. Salah. Kamu tahu, aku hampir ngetik tolonglah login dong, bantu aku, deg-degan banget ini. Akhirnya dia bantuin aku untuk ngecek ke tim IT. Dan ternyata emang belum dikasih password. Lah, terus jadi suruh coba buat apa ya? Bingung banget kan? Dan aku juga pernah tiba-tiba banyak tanya, tapi nggak tahu tanya apa. Saking bingungnya dan banyaknya pertanyaan di kepalaku, aku nggak tahu mau nanya apa. Sepanjang hari aku banyak tanya, tapi sebenarnya aku sendiri nggak ngerti aku nanya apa. Contohnya kayak, maaf, ini filenya disimpan di drive mana ya? Yang mana ya filenya? Oh, itu buat file apa ya? Dan ini tuh maksudnya gimana ya? Terus kita ngerjainnya tuh gimana? Semuanya ya gimana? Kayak Google hidup, tapi tanpa hasil pencarian. Mbak sebelahku sampai menyeruput kopinya kayak nyari keterangan batin, sambil liatin aku dan elus dada. Aku juga pernah salah ambil minuman. Pas istirahat, aku ke dapur nih, lihat kulkas kantor, banyak minuman lucu, minuman yang menarik. Aku ambil susu kotak yang lucu gambarnya. Pas udah duduk, ada yang nanya, itu susu lo dapet dari mana? Aku bilang, ya dari kulkas. Lucu ya susunya. Terus dia diem dan bilang, itu punya anaknya Pak Bos. Hah? Itu susu terakhir di perutku dan aku minum dengan rasa bersalah. Malu banget aku sama temen. Aku juga pernah ikut rapat tapi nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Aku cuma diem doang. Rapat pertamaku, aku bawa buku catatan, nyatet semua, tapi jujur nggak ngerti satupun. Yang aku tulis adalah meeting, deadline, semangat, kamu gak boleh tidur, kamu harus fokus, please fokus mendengar. Ada satu momen aku angguk-angguk kayak ngerti. Terus temanku nanya, gimana menurut kamu? Dan aku panik, aku shock, aku panik banget. Aku jawab, ya saya setuju, karena ya emang udah waktunya. Terus mereka ngangguk, dan sampai sekarang aku masih nggak tahu tujuan setuju aku apaan. Endingnya hari pertama adalah ribet, tapi sangat disayangkan. Serunya aku minta maaf ke teman sebelahku karena udah nanya terus, karena rasa gak enak itu selalu muncul di kepala. Dia ketawa dan bilang, ya nggak apa-apa, dulu juga aku begitu, tapi lama-lama biasa. Ternyata semua orang pernah jadi anak baru yang ribet kayak aku kemarin. Dan sekarang, tiap ada anak baru, aku yang jadi korban pertanyaan mereka. Dan tiap mereka nanya, aku senyum dan bilang, nikmati aja prosesnya. Aku dulu lebih parah. Percaya deh, sambil pasang muka malu. Jadi, buat kamu yang lagi ngerasa blow on di awal kerja, ya nggak apa-apa, semua orang juga pernah. Yang penting kamu datang, kamu niat, kamu berani tanya. Karena kalau nggak berani tanya, itu namanya sesat di jalan. Karena lebih baik ribet di awal daripada sok ngerti, sok tahu segalanya, dibully satu departemen. Ingat, untuk kamu, nggak perlu kamera yang mahal, gak perlu laptop yang canggih, gak perlu kursus jutaan rupiah untuk memulai. Kamu cukup perlu satu langkah kecil. Duduk, tulis, kirim, dan coba. Kadang cuma begitu doang. Gitu aja hal simpelnya. Dan hidupmu bisa mulai berubah. Karena jujur ya, banyak mimpi itu gak mati karena gak mungkin, tapi mati karena nggak dimulai. Kenapa mati? Karena mati itu akan terbawa rasa penasarannya.
Dan apa sih rasanya untuk coba di awal? Kalau memang kamu gak suka di hari selanjutnya, ya udah kamu tinggalkan. Apa sih salahnya untuk nyoba? Paling bentar kamu gagal, tapi kamu belajar, kamu tahu rasanya, tapi kamu bisa cerita, aku pernah lo coba itu. Dan paling penting, kamu buktiin ke diri sendiri, aku berani jalan, gak nunggu siap, gak nunggu validasi, gak nunggu dunia yang setuju. Yang penting aku berani mulai. Bayangin deh, kalau kamu gak pernah mulai, kamu gak akan jadi sekarang. Bayangin dirimu 5 tahun dari sekarang, dan dia akan bilang, thanks ya, udah mulai di hari itu. Thanks ya, terima kasih banyak-banyak, karena kamu udah melawan rasa itu. Atau dia akan menatap ke kaca dan bilang, andai aja aku mulai duluan, pasti aku udah jadi orang terkenal saat ini. Mulai itu bukan urusan hasil, tapi urusan keberanian. Ya udah, nekat aja. Karena mulai bukan tentang orang lain, tapi tentang harga dirimu sendiri. Kalau ada yang tanya, kenapa sih kita susah banget mulai sesuatu? Padahal kita pengen. Lihat orang hebat itu, lihat orang sukses itu rasanya ngiler. Jawabannya, karena kita sering terjebak di pikiran sendiri. Kita takut gagal, takut dinilai orang, takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Padahal ya, ketakutan itu seringnya cuma ilusi, cuman nakut-nakutin doang, padahal hasilnya benar. Semakin lama kita mikir, semakin jauh kita dari langkah pertama. Percaya deh, mulai aja dulu. Dan kadang kita nggak butuh motivasi besar, cuman butuh izin buat mulai dari diri sendiri. Dan apakah bukti kalau kamu mulai aja dulu itu beneran bisa bikin kita berkembang? Semua orang hebat kita lihat sekarang dulunya juga pemula kok. Kalau buat vlog, pasti awalnya cuma yang nonton diri dia sendiri, bahkan keluarga mereka nggak ada yang nonton. Mereka nggak langsung jago, tapi mereka mulai, terus belajar, berkembang, terus salah, terus dapat solusi, dan terus nyoba lagi. Dari sanalah pengalaman dan skill dan mental tumbuh sampai kamu menjadi hebat. Mulai itu adalah awal dari proses jadi hebat, guys. Tanpa mulai, kita nggak akan pernah ada yang namanya kemajuan. Tanpa salah, kita nggak akan ada yang namanya solusi. Dan gimana caranya mulai kalau kita ngerasa belum siap sama sekali? Untuk mulai nggak butuh siap. Untuk mulai cuma butuh nekat. Ubah fokus dari harus siap jadi harus coba. Kesiapan itu datang bukan sebelum jalan, tapi selama jalan berlangsung. Mulailah dari hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Contoh aja, kamu suka makan donat. Mulailah dari bikin donat itu sampai kamu bisa. Atau tulis satu kalimat, kirim satu email, bikin satu video. Satu langkah kecil itu bisa jadi pintu ke arah besar. Karena kita nggak tahu langkah yang mana kita ambil akan bikin kita berhasil. Terus apa yang harus kita lakukan kalau udah mulai tapi gagal terus? Evaluasi, bukan menyalahkan. Kamu harus menilai apa yang udah kamu kerjakan. Tanya pada diri sendiri, apa bisa aku perbaiki? Bukan kenapa aku bodoh, bukan kenapa aku salah milih langkah. Enggak, gagal itu bukan akhir, tapi gagal bagian dari proses belajar. Dan gagal itu adalah proses yang semua orang pernah nyobain. Orang yang gak pernah gagal biasanya adalah orang yang gak pernah mau untuk coba. Jadi gagal bukan malu, gagal itu bukti kalau kamu hidup. Gimana biar semangat buat mulai gak cuma hari ini doang?
Siapa dari kalian yang bertanya-tanya tentang ini? Ya udah, bikin progres kecil yang konsisten aja. Kuncinya kamu coba dulu, lalu konsisten. Bukan motivasi besar yang instan. Tulis dulu tujuanmu, pecah jadi langkah-langkah kecil per harinya. Cari teman atau komunitas yang saling dukung. Cari temanmu yang memang sama-sama selalu mendukungmu. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat adalah alasan kenapa kamu ingin mulai dari awal. Kalau nanti kamu goyah, kamu balik lagi. Apa alasannya? Jadi, percaya gak sih kalau kita mulai aja dulu, kita bisa jadi hebat? Aku aja bisa, kenapa kalian enggak? Padahal aku belum ada apa-apanya, tapi aku berani untuk mencoba. Awalnya aku bikin semua video ini cuma nyoba doang dan nekat doang. Dan aku percaya, aku berharap setelah ini kamu juga pelan-pelan percaya. Gak harus langsung bisa, gak harus langsung bagus, gak harus langsung ramai. Dan bahkan apapun semua yang dikerjakan orang pada awalnya itu gak bagus. Dan yang penting kamu gerak, kamu mau untuk mencoba. Kamu hidup karena nol itu bukan kosong. Nol itu tempat semua angka dimulai. Gak akan ada satu kalau kamu belum menyebut nol. Dan kamu adalah angka yang luar biasa, asal kamu mau memulai. Makasih ya udah nemenin suara ini sampai selesai. Kalau kamu suka suara ini, kamu bisa balik lagi kapanpun kamu pengen. Percaya, karena suara ini akan selalu ada untuk bilang, mulai aja dulu. Kamu layak jadi hebat. Dan jangan lupa tepuk tangan untuk diri sendiri ya.